Selamat siang semuanya. Saya berdiri di depan workstation untuk Anda nanti praktek elektropneumatik. Saya akan menceritakan bagian-bagian dari sini. Bagian tengah ini adalah profil plate yang nanti Anda pakai untuk menaruh atau menata komponen-komponen pneumatik seperti contoh di sini. Kemudian bagian atas ini bagian yang dipakai untuk menaruh komponen-komponen elektrik. Ada tombol, timer, relay, kemudian power supply, dan sebagainya. Nah, komponen-komponen semuanya ini ada atau kita simpan di dalam drawer di sini. Nah, contohnya seperti ini. Ya, ini bagian pneumatiknya ada di sini. Termasuk juga silinder dan sebagainya. Nah, nanti akan saya jelaskan masing-masing tentang komponen-komponen yang ada di sini. Komponen pertama yang saya jelaskan ini adalah air service unit. Terdiri dari ini bagian inletnya yang dapat dari angin dari kompresor, kemudian ini bagian outletnya yang nanti akan kita sambungkan ke sistem. Kemudian ini yang tabung ini adalah filter agar udaranya bersih. Di sini ada drain yang bisa kita buka kalau nanti ada uap air di dalam sini. Kemudian ini adalah buka tutup keran on off ya. Posisi seperti ini berarti dia tertutup. Kalau mau dibuka berarti kita putar posisinya seperti ini. Nah, di sini ada indikator tekanan satuan bar atau PSI. Biasanya kita pakai yang bar. Ini untuk melihat berapa tekanan yang akan kita pakai di dalam sistem. Bisa kita atur dengan cara memutar knob ini ya. Ditarik dulu ke atas, diputar sesuai kebutuhannya. Misal kita mau pakai 3 bar ya, kemudian kalau sudah ditutup lagi, dikunci, maka dia tidak akan bisa berputar. Nah, ini biasanya sudah dipasang di dalam profile plate seperti ini. Selang yang kita pakai di sini nanti selang yang berdiameter ya 6 mili ini ya, 6 mili. Cara masangnya tinggal kita pasang, taruh, ditekan saja, dia sudah kenceng, nggak akan lepas lagi. Melepasnya ini biru-birunya ini nipolnya kita tekan, kemudian kita tarik. Nah, cara melepasnya seperti itu. Komponen berikutnya adalah manifold ya. Komponen ini berfungsi untuk mendistribusikan udara bertekanan ke sistem. Lubang yang pertama yang paling besar ini yang merupakan lubang inlet yang nanti kita sambungkan ke air service unit. Kemudian yang kecil-kecil ini ada berapa ini? 8 ya. 8 ini yang nanti akan kita sambungkan ke sistem. Masing-masing ini terkunci ya, jadi kita tidak harus memakai semuanya. Kalau hanya butuh 1 atau 2, dia tidak akan bocor yang lain. Oke, nah ini cara memasangnya di profile plate. Ini ya, ini penguncinya yang untuk ke profile plate. Tinggal kita tekan knob ini ya, yang biru ini kita tekan. Kemudian kita taruh di sana, nah dia sudah kencang ini. Kemudian selang yang dipakai yang dari inlet ya, yang inlet ini dari air service unit pakai yang 6 mili. Dihubungkan ke sana. Ya, ini. Kemudian yang ke sistem itu kita pakai selang yang lebih kecil, 4 mili. Nah, seperti ini. Ini bisa masuk ke sistem ya. Nanti ke valve atau ke mana? Tergantung
prosesnya seperti apa. Komponen berikutnya adalah katup 3/2 selenoid tunggal. Tetapi ini 2 buah ya. Jadi ini 2 buah katup 3/2 selenoid tunggal. Kita harus melihat ya, selain bentuknya harus kita lihat simbolnya, jangan sampai salah. Karena mungkin ada bentuknya sama tapi simbolnya berbeda karena memang komponennya berbeda. Katupnya atau yang nanti kita hubungkan ke selang, ini yang ada lubang-lubang nipple ini ya. Kita lihat ini nomor 1. Nomor 1. Kemudian lubang ini nomor 2. Lubang ini nomor 4. Lubang nomor 3 dan 5 ini sudah ditutup pakai silencer ya. Jadi kita tidak perlu menghubungkan dengan selang. Ini bagian pneumatiknya. Kemudian selenoidnya ada di sini. Yang merupakan bagian elektrik. Jadi di sini nanti disambung dengan selang, sedangkan yang ini selenoid disambung dengan kabel ya, plus minus ini bisa bolak-balik untuk mengaktifkan selenoid. Masangnya di profile plate ya, ini kita tekan ya. Kita masukkan di plate-nya, sudah dilepas ini akan kenceng. Ini adalah katup 5/2 selenoid tunggal ya. Jadi selenoidnya hanya ada 1. Katupnya 5/2 berarti ada 5 lubang. 1, kemudian 2 dan 4 yang atas ini. Kemudian 3 dan 5 di sini. 3 dan 5 sebagai pembuangan sudah dihubungkan ke silencer. 1 nanti yang biasanya dihubungkan dengan sumber ya, dengan sumber. Kemudian 2 dan 4 ini yang dihubungkan ke outputannya, aktuatornya, mau silinder atau motor, tergantung outputannya. Selenoidnya ada di sini ya, single ini plus dan minus. Kemudian karena ini single selenoid, sebelah kanannya mesti ada spring tapi tidak terlihat ya di dalam sistemnya. Ini kita pasang di profile plate, sama ya dengan dijepit seperti ini. Nah, sudah kencang. Katup yang berikutnya, katup 5/2, sama ini ya, kelihatan simbolnya 5/2 double selenoid. Ya, jadi ini selenoid yang pertama, ini selenoid yang kedua. Yang disebut dengan katup memori. Lubangnya ada 5. Posisinya sama ya. Ini 1, 3, 5, kemudian 2 dan 4 ini yang di atas. Yang nantinya kita hubungkan ke outputannya. Kemudian ini selenoid dihubungkan ke listrik ya. Yang tengah ini hubungkan ke selang, yang kanan kiri dihubungkan dengan kabel. Seperti ini konstruksinya. Masangnya juga mudah di sini ya. Ini sudah kencang, nggak akan bergerak-gerak. Komponen berikutnya, ini aktuatornya, yaitu silinder. Ya, silinder. Kita lihat, kalau lubangnya hanya 1, nipelnya, ini berarti single acting cylinder atau silinder kerja tunggal. Ya, jadi anginnya hanya dipakai untuk membuat pistonnya maju. Ini kalau saya majukan, ya, membuat maju. Kalau saya lepas, dia akan balik karena ada pegas di dalamnya. Jadi untuk kembali dia pakai pegas. Untuk maju pakai angin, untuk mundur
pakai pegas. Ya, ini silindernya hanya ini ya. Yang hitam ini adalah mountingnya, agar bisa kita taruh atau kita letakkan di profile plate. Kita lihat silinder ini adalah diameternya 20, kemudian panjang struknya 50 ya. Di sini terlihat 20-50, artinya adalah diameter 20, diameter pistonnya, dan panjang struknya ini 50 mm ya. Kemudian cara pasangnya ini agak berbeda ya. Kalau kita lihat di belakangnya seperti ini. Ya, diluruskan dulu, kita pasang di jalur ini, kemudian kita kencangkan dengan diputar. Ya, diputar sampai benar-benar kenceng ya. Oke, nah sampai kencang sehingga ini gak akan bergerak lagi. Maju, mundur ya, otomatis dia akan mundur kalau tidak ada tenaga. Silinder berikutnya ini adalah double acting cylinder atau silinder kerja ganda. Ciri-cirinya ya, mempunyai lubang udara 2. Ada 2 nipel ya. Yang satu ini untuk mendorong maju, yang satu di depan ini untuk mendorong mundur. Ini komponen pneumatik ya, jadi tinggal kita hubungkan dengan selang. Silinder kerja ganda ini untuk maju, berarti butuh angin dari belakang, maju. Nah, saya lepas, dia nggak akan kembali. Beda dengan yang single acting cylinder. Untuk memundurkan, di sini kita beri udara bertekanan sehingga dia bisa mundur. Maju, mundur. Cara pasangnya sama ya. Ini bisa kita pasang di sini, diputar sampai kencang, atau kita bisa memasang vertikal. Ya, di belakangnya. Kalau kita mau pasang vertikal, ini kita putar. Kita putar. Nah, seperti ini. Sampai kencang agar dia tidak bergerak-gerak lagi kalau nanti sudah kita beri rangkaian yang lain. Nah, ini bisa naik turun. Komponen berikutnya adalah one way flow control. Dipakai untuk mengatur aliran satu arah. Kalau kita memasang ini di silinder ya, maka akan membuat silinder bergerak lebih lambat ya pada saat maju atau pada saat mundur, tergantung arah kita memasangnya. Di sini yang diatur adalah yang arah panah ini ya, sesuai arah panah ini. Kemudian pengaturannya berapa persen membukanya kita bisa atur dengan ini. Kalau ini terbuka penuh berarti dia 100% ya. Semakin kecil kita putar, maka dia akan semakin kecil alirannya, sehingga silindernya majunya atau mundurnya nanti akan semakin lambat. Nah, ini komponen-komponen pneumatik yang tadi saya jelaskan ya. Air service unit, kemudian ini manifold ya. Ini adalah katup-katup atau valve ya. Kemudian di
silinder, double acting silinder, dan single acting silinder. Ini semua besok akan Anda pakai dalam praktek elektropneumatik. Sekian ya untuk komponen-komponennya. Nah, sekarang kita akan mencoba merangkai rangkaian pneumatik seperti gambar berikut. Di sini yang harus disiapkan adalah air service unit, kemudian ada manifold, katup 5/2 solenoid tunggal, dan juga sebuah silinder double acting. Untuk air service unit sudah terpasang di profile plate seperti terlihat di gambar ini. Yang pertama kita pasang manifold. Kemudian ini adalah katup 5/2 single solenoid. Dan yang ketiga ini silinder double acting silinder. Ini sudah terpasang, dipastikan ini terpasang dengan kencang ya, tidak bergerak lagi. Kemudian kita ambil selang diameter 6, hubungkan ke manifold ini ya. Kemudian dari manifold masuk ke lubang nomor 1, lubang nomor 1 ini kencang. Lubang nomor 2 dihubungkan dengan silinder bagian depan. Kemudian lubang nomor 4 dihubungkan dengan silinder bagian belakang. Nah, ini sudah terangkai sesuai dengan gambar rangkaian yang ada di sini.